Jadi nanti kita itu sebelum dihisab segala amal perbuatan kita itu, maka terlebih dahulu kita itu nanti ditanya oleh Allah. Sudah itu baru dihisab. Di antara pertanyaan itu ada 4 pertanyaan pokok. Sebenarnya banyak pertanyaannya, tapi yang pokok itu ada 4. Apa yang pertama? Allah akan mempertanyakan tentang umur kita. Nah, umur kita itu untuk apa dihabiskan? Itu pertanyaan pertama. Nah, kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umur, mau umurnya panjang, umurnya pendek, itu kemana kita habiskan? Apakah kepada sesuatu yang manfaat, atau kepada sesuatu yang sia-sia, atau kepada sesuatu yang maksiat, kepada sesuatu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan pertama. Kata Allah, untuk apa engkau habiskan umurmu itu? Yang aku berikan itu, kata Allah. Nah, makanya kita ya hati-hati. Kita tidak tahu usia kita ini sampai kapan, maka pergunakanlah setiap waktu kita untuk sesuatu hal yang bisa menghasilkan manfaat, yang bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara itu kelihatannya seperti perkara dunia. Apa misalnya? Bekerja, berdagang. Berdagang itu sepertinya adalah perkara dunia. Tapi kalau kita niatkan berdagang mengikut sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah berdagang. Kita niatkan dalam hati berdagang itu mengikuti sunnah Rasulullah, maka dapat pahala. Tapi kalau bisnis, dagang begitu-begitu saja tanpa ada niat apa-apa, tidak dapat pahala. Nah, makanya pergunakan setiap waktu itu, walaupun pekerjaan kita, profesi kita seperti profesi dunia, kalau kita niatkan untuk mengikut Rasulullah, untuk mencari ridho Allah, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pekerjaan yang lain banyak ya. Bekerja berkebun, bekerja di kantor, bekerja apapun, kalau kita niatkan semua itu untuk mencari keridhaan Allah ya. Aku bekerja di kantor, aku dapat gajiku berikan sesuatu yang baik-baik, yang halal. Aku berikan untuk keperluan ibadah kepada Allah. Aku beli baju untuk supaya bisa baju koko untuk laki-laki untuk ibadah kepada Allah. Aku beli mukena dari hasil aku bekerja untuk beribadah kepada Allah. Maka semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gunakan setiap waktu walaupun kelihatannya dunia, jadikan itu sarana untuk mencapai akhirat. Itu yang pertama. Tentang umur kita, kata Allah, untuk apa dihabiskan. Nah, usahakan kepada yang bermanfaat. Yang kedua, tentang masa muda. Masa muda kita nih, yang saat-saat ini kita masih muda ya. Masa muda itu digunakan untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah nanya begitu. Kemarin waktu kamu muda, kata Allah, digunakan untuk apa masa mudamu itu? Apakah digunakan ketika waktu masa muda yang masih kuat itu, bertenaga, kalau nak melaksanakan ibadah tidak ada halangan, tidak ada sakit ini, sakit itu, sakit ini, tidak ada waktu muda itu. Kita gunakan untuk apa? Apakah kita gunakan untuk beribadah, banyak beribadah kepada Allah, atau kita melakukan kesia-siaan, atau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita dulu pernah melakukan, kita minta ampun kepada Allah. Kita berharap semua dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang yang masih muda ini, kalau sudah mendengar pertanyaan seperti ini nanti di akhirat, maka perbaiki masa muda kita. Digunakan untuk apa? Yang lagi kuat untuk sholat, perbanyak sholat. Yang kuat masih pergi ke sana kemari, belum ada kesibukan, belum lagi punya suami ya, belum lagi mengurus anak,
belum lagi kesibukan-kesibukan rumah tangga. Pergunakan waktu itu untuk yang manfaat. Di antaranya apa? Yang paling baik dilakukan oleh para pemuda selain beribadah kepada Allah, dikencangkan ibadah kepada Allah, diperkuat ibadah kepada Allah, menuntut ilmu pengetahuan. Nanti kita jadi ibu yang punya ilmu, jadi ibu yang sangat pintar nanti, karena madrasatul ula. Seorang ibu itu menjadi madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kesuksesan seorang anak terletak pada ibunya. Lihatlah orang-orang alim, orang-orang yang terkenal, Al-Imam Asy-Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qaddasallahu sirrahul aziz, dan lain-lain orang alim itu banyak lahir dari ibunya yang hebat-hebat. Imam Syafi'i punya ibu yang luar biasa, mendukung, mensupport anaknya untuk menuntut ilmu, sehingga Imam Syafi'i menjadi ulama besar yang terkenal dan manfaat. Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan lain sebagainya, lahir dari seorang ibu yang hebat. Makanya kita persiapkan diri kita untuk menjadi seorang ibu yang hebat. Karena kenapa? Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Itu. Jadi gunakan masa muda kita yang masih kuat, masih bertenaga, masih energik, gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, menuntut ilmu. Nanti sudah menikah, sudah menjadi seorang istri yang penuh dengan ilmu, sudah menikah menjadi istri yang sudah pandai, menjadi guru untuk anak-anak, jadi guru pertama bagi anak-anaknya. Nah, begitu ya. Jangan sia-siakan masa muda kita berleha-leha, santai, selfie sana selfie sini, ya, menghabiskan waktu dengan cuma berkumpul, ketawa kesana kemari dan lain sebagainya. Nanti kita akan menyesal ketika nanti anak kita bertanya, "Mak, ini apa, Mak?" Tidak tahu jawab. "Mak, ini bagaimana, Mak?" Tidak tahu jawab. "Mak, kalau kita melakukan sholat ini bagaimana caranya, Mak?" Tidak bisa jawab. Nah, tapi kita sudah punya ilmu, sudah banyak, nanti gampang ya. Nah, begitu. Gunakan masa muda untuk perkara yang bermanfaat, karena kagak ada pertanyaan dari Allah, untuk apa masa mudamu itu, waktu masa mudamu itu digunakan. Yang ketiga, pertanyaan Allah lagi apa? Tentang ilmu. Kita banyak dapat ilmu di pengajian sana, pengajian sini, pengajian sana, pengajian sini, kita amalkan. Apakah sudah diamalkan, kata Allah? Tentang ilmumu, apakah sudah diamalkan? Nah, begitu. Walaupun tidak diamalkan secara istiqomah, dapat ilmu amalkan sekali, dapat ilmu amalkan sekali, dapat ilmu amalkan sekali. Tapi alangkah bagusnya kalau istiqomah kita amalkan. Dapat pengajian dari sini, dari majelis ini, kita catat, kemudian balik kita amalkan. Dapat pengajian dari majelis ini, dapat kita amalkan. Itu yang dikehendaki Allah. Nanti akan ditanyakan, sudah diamalkan belum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, pertanyaan Allah yang keempat adalah tentang harta. Nah, dari mana mendapatkannya? Harta tadi dari mana mendapatkannya? Apakah dari cara yang haram? Harta itu bisa dia zahirnya, fisiknya halal, tapi di mata Allah menjadi haram. Uang tuh halal, tapi di mata Allah menjadi haram. Kenapa? Cara mencarinya dengan cara yang haram. Beras halal, tapi bisa jadi haram kalau cara mencarinya dengan cara yang haram. Dengan cara apa? Mencuri, menipu dan lain sebagainya. Nah, fisiknya halal, tapi haram di mata Allah Subhanahu wa ta'ala karena mencarinya. Maka ditanya oleh Allah, dari mana mendapatkannya? Apakah dengan cara yang haram atau dengan cara yang halal? Kemudian kemana mempergunakannya? Kita dapat uang, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah. Kita semua tak luput dari dosa ya. Kita dapat duit dengan cara yang halal, dari tetesan keringat kita bekerja di kantor, berdagang, jual baju ya. Cewek-cewek banyak jual baju ya online. Nah, jual jilbab, didapat dengan cara yang halal, bagus, tidak ada menipu sama sekali. Yang kita foto betul-betul sesuai dengan gambar, sesuai dengan barang. Tidak kita edit-edit, dibagus-baguskan, tidak.
Ya, sekali dapat barangnya tak sesuai dengan keadaan di dalam foto. Halal, thayyibah, tapi setelah dapat duitnya kita pergunakan kepada yang haram, kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Dapat keuntungan yang banyak, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan untuk berpoya-poya, kita gunakan untuk pesta, ya, di mana di situ pesta saling bergabung, saling bergaul dengan pergaulan bebas misalnya, ya, atau dibelikan kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, ini juga salah. Dapatnya bagus, dapatnya halal, dapatnya dengan cara yang baik, tapi dibelanjakan kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibelanjakan kepada perkara yang haram. Ini juga salah. Nanti dipertanyakan, ya, di mana dapatnya, dari mana dapatnya, kemudian kemana engkau akan belanjakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.